Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joni Karman. Saya adalah dosen tetap dari program studi informasi. Alhamdulillah, saya dari 2014 sudah menjadi dosen tetap prodi sistem informasi. Dan pada saat ini saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah perancangan basis data. Adapun mata kuliah perancangan basis data ini terdiri dari beban SKS, 3 SKS. Nah, sebelumnya mata kuliah ini juga sudah berganti kurikulum, jadi berganti judul mata kuliah. Pada dasarnya sama, dulu dibagi menjadi 2 mata kuliah, yaitu pengantar basis data 1 dan perancangan basis data. Baik, pada pertemuan ini saya akan perkenalkan profil saya, biodata saya. Ini alamat email yang bisa di slide ini saya tampilkan. Ini jonikarman@gmail.com, ya, adalah email Gmail pribadi saya. Dan juga untuk email universitas joni_karman@unibinainsan.ic.id. Adapun kontak yang bisa dihubungi di nomor 085287044753. Nah, untuk personal informasi, jadi saya untuk perkenalan saya mulai dari pendidikan. Alhamdulillah saya sekolah di SD Negeri 3 Margamulya Lubuk Linggau. Dulu namanya SD 3 Margamulya, sekarang jadi SD 55. Kemudian saya lanjut di SMP Negeri 2 Lubuk Linggau, dan SMA saya tamat di SMA Negeri 2 Lubuk Linggau. Untuk pendidikan S1 saya kuliah di Universitas Bina Dharma Palembang dengan program studi sistem informasi. Jadi memang home base saya di prodi informasi itu pas, karena S1 saya mengambil bidang sistem informasi. Untuk S2 saya lanjut lagi di 2011 sampai 2013, itu di Magister Teknik Informatika Universitas Bina Dharma. Kebetulan saya ngambil konsentrasi CIO atau Chief Information Officer. Untuk pekerjaan, alhamdulillah dulu dari STIMIK Musirawas saya udah mulai mengajar menjadi dosen LB itu dari tahun 2010. Nah, cuman karena tetapnya itu ditetapkan 2014 oleh Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang 2010, dan saya keluar nidemnya di 2010 hingga sekarang menjadi Universitas Bina Insan. Untuk aturan pembelajaran di mata kuliah perancangan basis data, adapun aturan yang saya buat pertama, di sini dulu kalau kita tatap muka itu berpakaian sopan. Jadi usahakan nanti kalau memang kita ada tatap muka atau via Google Meet, ya berpakaian sopan. Dilarang merokok, yang pasti hadir tepat waktu. Nah, tapi kita ubah konsepnya karena kita online, jadi waktu kita itu kita mulai dari misalkan hari perkuliahannya hari Selasa. Ketika saya upload tugas materi, kemudian saya upload link video materi yang saya buat ini, itu waktunya seminggu. Nah, jadi kalau ketika waktu sudah seminggu, kalian klik ini tugasnya dan hadir, berarti itu sudah termasuk Anda mengikuti mata kuliah saya. Dan jangan lupa untuk menyimak video materi yang saya buat, dan juga slide yang saya buat ini juga nanti akan saya bagikan. Untuk materi di mata kuliah ini, mata kuliah ini memberikan pemahaman dan penguasaan mengenai konsep-konsep basis data, model data relasional, teknik pembentukan basis data, dan normalisasi. Penggunaan bahasa query SQL atau orang menyebutnya SQL untuk pencarian, pengurutan, penyaringan, penghapusan, update data, serta pembuatan program aplikasi data dalam pengembangan sistem pengolahan data berbasis komputer. Atau mata kuliah perancangan basis data ini bagaimana kita mengkombinasikan dengan mata kuliah pemrograman lain seperti mungkin pemrograman web. Jadi untuk kita menyimpan data itu kita padukan dengan mata kuliah basis data itu.
Nah, proses pembelajaran kita ada total 16 kali pertemuan, itu sudah dipotong dengan UTS satu pertemuan dan UAS satu. Jadi total pertemuan efektif ada 14 pertemuan. Nah, diharapkan bagi mahasiswa yang sudah mengentri KRS di mata kuliah saya, silakan buka di materi, kalian bisa mengakses Google Class, kode Google Class yang saya share di materi AFS, atau di grup WA yang sudah saya buat, yang alhamdulillah sudah banyak yang oleh ketua tingkatnya digabung di situ. Itu untuk informasi kode kelas. Kemudian di seluruh materi yang saya buat, nanti ada materi baik bentuk PowerPoint, itu kalian bisa buka di Google Class yang sudah saya bagikan. Nah, adapun rencana pembelajaran semester mata kuliah ini, yang pertama itu penjelasan silabus dan kontrak perkuliahan yang saat ini sedang saya ini, berupa juga sejarah kemunculan basis data, definisi basis data, aplikasi sistem basis data, objek basis data, hierarki basis data. Itu yang pertama, nanti akan kita bahas di pertengahan materi perkuliahan ini atau di akhir perkuliahan ini. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas tentang komponen sistem basis data, DBMS atau Database Management System, dan abstraksi data serta data independen. Untuk selanjutnya di pertemuan ketiga itu ada model data, macam-macam model data, model IR dalam perancangan basis data, model relasional dalam perancangan basis data. Nanti ini lumayan banyak waktu untuk tentang model data ini, karena kita akan membuat sebuah awal mula data untuk menjadi sebuah basis data mentah menjadi sebuah basis data. Kemudian selanjutnya di pertemuan keempat ada model-model IRD. Nah, model-model IRD ini atau Entity Relation Diagram. Nanti kita akan coba menggambar diagram, kemudian kita implementasikan ke dalam program SQL. Jadi apa yang kita buat rancangan dari model IR ini sampai ke tabel. Nah, tabel itu implementasinya kita ke program dari basis data itu sendiri, kita menggunakan MySQL. Atau bisa kita menggunakan web server, di mana di web server itu satu bundelnya kita biasa pakai exam itu satu bundel, di mana di dalam exam sudah terdapat Apache dan MySQL itu sendiri. Nanti akan kita bahas di pertemuan ini ke depannya. Untuk pertemuan kelima ada transformasi dasar, transformasi 1 ke 1, transformasi 1 ke banyak atau 1 ke n, kemudian transformasi 1 ke m atau many to many. Dan selanjutnya untuk pertemuan ke-6 itu ada implementasi sub entitas dan relasi tunggal, 1 to many dan relasi tunggal many to many. Dan berikutnya di pertemuan ke-7 itu ada implementasi relasi multi entitas, banyak ke banyak, implementasi relasi ganda, implementasi spesialisasi, implementasi generalisasi, dan implementasi agregasi. Nah, ke-8 ini kita nanti akan melakukan UTS. UTS-nya bisa nanti bentuk project, tugas project atau tugas mandiri, dan lainnya. Nanti kita sesuaikan dengan apa yang sudah kita sampaikan dari 7 pertemuan. Selanjutnya di pertemuan ke-9, nah ini kita banyak praktek di pertemuan 9 karena kita sudah masuk ke MySQL, mengenal MySQL, pengertian, keunggulan, memulai dan mengenal tipe data MySQL. 10. Untuk selanjutnya pertemuan 10 perintah SQL create. Nah, ini perintah SQL ini kita akan belajar namanya create, insert, update, alter, drop, dan delete. Jadi kita akan mengetikkan perintah-perintah ini secara manual di MySQL nanti menggunakan exam. Dan selanjutnya di pertemuan 11 kita akan kenalkan fungsi-fungsi dari MySQL, dari sistem, agregat, aritmatika. Dan terus di fungsi MySQL itu kita akan kenalkan juga fungsi tanggal dan waktu serta fungsi string. Di pertemuan ke-13 mekanisme proteksi data, pemulihan, pengamanan, integritas, dan konkurensi. Nah, selanjutnya di pertemuan 14 kita akan bahas tentang normalisasi, anomali, dan dependensi. Di normalisasi ini kita akan membuat sebuah data dari data tabel yang belum bentuk anormalisasi sampai bentuk normalisasi. Adapun langkah-langkahnya
Itu ada normal ke-1, normal ke-2, bentuk normal ke-3, dan seterusnya. Dan untuk pertemuan 15, kita akan membahas tentang deokupansi tak hilang dan bentuk formal. Jadi ada ketergantungan di dalam sebuah normalisasi. Nah, itu nanti akan kita bahas di setiap pertemuan sampai pertemuan 16. Dan di pertemuan akhir 16, nah biasanya UAS ini, ujian akhir semester, itu akan terjadwalkan. Nanti kita sesuaikan bisa dalam bentuk online dan juga dalam bentuk yang lainnya. Baik, itu gambaran dari 16 pertemuan mata kuliah kita. Kemudian untuk referensi dan bahan praktikum, alhamdulillah saya punya materi modul sendiri. Nanti saya upload di Google Class, kalian bisa modul yang saya ringkas. Karena alhamdulillah dari 2014 saya udah ngajar mata kuliah perancangan basis data ini. Jadi saya sudah punya modul sendiri, nanti silakan download secara free. Dan untuk software saya menggunakan Exam, nanti kalian bisa download free secara gratis di internet, itu buka di apacefriend.net atau .com, itu nanti bisa kalian download Exam secara free gratis. Langkah-langkah installnya nanti akan saya ajarkan di mata kuliah ini, karena mata kuliah ini adalah 3 SKS, 2+1, satunya praktikum. Kemudian untuk penilaian, saya rasa penilaian mungkin di mata kuliah di universitas kita sama, di Universitas Bina Insan, ya ini kehadiran ini 15%. Jadi kalian sudah ngikutin melihat materi yang saya buat di Google Class, itu kalau hadir dalam 14 tatap muka itu kalian sudah dapat poin 15%. Kemudian untuk tugas, kuis, dan evaluasi itu 25%. Tugas kuis itu bisa saya selipkan di pertemuan 4, 5, atau di tengah pertemuan yang lainnya. Kemudian UTS itu poinnya 30%, UAS 35%, jadi totalnya 100%. Baik, terima kasih. Mungkin ada materi-materi saya yang belum saya jelaskan di sini, bisa kalian lihat di modul saya sudah buat dalam bentuk PDF. Nanti sekalian dari video penjelasan saya ini kalian bisa download materi saya upload di Google Class, silakan. Saya juga menerima komentar, nanti saya akan tanggapi di komentar di Google Class. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.